Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan yang sangat penting ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Karena di channel ini Anda akan menemukan berbagai kajian, peringatan, dan penjelasan yang insya Allah bisa membuka mata hati kita. Dukung terus channel ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang terselamatkan dari kesalahan dalam ibadah. Mari bergabung dalam perjalanan menuntut ilmu. Karena satu klik Anda bisa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir tanpa henti. Subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan jadilah bagian dari mereka yang membawa cahaya ilmu ke tengah kegelapan zaman. Salat adalah tiang agama, ibadah yang menjadi penentu diterima atau tidaknya amal-amal lainnya. Dalam setiap gerakannya, dalam setiap huruf yang keluar dari lisan kita, ada nilai ibadah, ada pahala, ada penghambaan. Tetapi yang jarang disadari banyak orang adalah bahwa salat bukan hanya soal berdiri, ruku, sujud, atau membaca Al-Fatihah. Salat juga bukan hanya ritual harian yang dilakukan karena kebiasaan, karena orang tua mengajarkan semenjak kecil, atau karena lingkungan menuntut kita melakukannya. Salat adalah percakapan langsung antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Dan ketika seorang hamba sedang berdialog dengan Allah, maka setiap kata yang keluar memiliki konsekuensi. Namun sayangnya, disinilah banyak manusia terjerumus. Ada yang membaca doa yang tidak dianjurkan, ada yang menambah-nambah bacaan yang tidak diajarkan Nabi, ada yang menyelipkan permohonan duniawi secara spesifik, bahkan ada pula yang membaca sesuatu yang termasuk larangan dalam syariat. Mereka mengira semua doa adalah baik, semua ucapan adalah pahala, semua bacaan dalam salat itu sah-sah saja. Padahal, dalam Islam, ibadah harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Sedikit saja kita menyimpang, bisa berubah menjadi kesalahan. Dan yang lebih menakutkan lagi, salat yang harusnya menjadi penyelamat justru berbalik menjadi dosa. Bayangkan seseorang sedang berdiri tegak dalam takbiratul ihram. Ia mengangkat tangannya, mengucapkan, Allahu Akbar. Lalu mulai membaca. Tetapi ternyata, bacaan yang keluar adalah doa-doa yang ia hafalkan dari internet tanpa pernah memverifikasi sumbernya. Doa-doa yang terdengar indah, tetapi tak pernah diajarkan Rasulullah. Bahkan ada yang berisi permohonan dunia yang berlebihan, atau mengandung unsur syirik yang ia tidak sadari. Di hadapan manusia mungkin terdengar bagus, tetapi di hadapan Allah, belum tentu diterima. Bisa jadi Allah murka karena hambanya berbicara sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan dalam salat. Ada juga yang terlalu kreatif dalam beribadah. Saat ruku, ia menambah zikir sendiri. Saat sujud, ia menggabungkan doa-doa yang ia buat sendiri dengan keyakinan bahwa yang penting niatnya baik. Padahal, ibadah bukan soal kreatif atau tidak kreatif. Ibadah adalah ketaatan murni. Kita hanya boleh melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ketika seseorang menambah atau mengubah bacaan yang sudah ditetapkan, ia bukan sedang meningkatkan kualitas sholatnya. Justru ia sedang merusaknya. Bahkan lebih mengerikan lagi, ada orang yang tidak sadar bahwa bacaan yang ia ucapkan itu salah secara tajwid, salah harakat, salah huruf, sehingga mengubah makna ayat Al-Quran. Sekilas tampak sepele, tetapi dalam syariat, perubahan makna karena kesalahan membaca dapat membuat sholat tidak sah. Pahalanya hilang, ibadahnya sia-sia, bahkan ia bisa memikul dosa karena merusak lafaz-lafaz suci. Ini bukan perkara ringan. Ini bukan masalah kecil yang bisa ditoleransi begitu saja. Sholat itu serius, dan setiap kesalahan di dalamnya memiliki dampak. Banyak pula yang menjadikan sholat sebagai sarana curhat tanpa batas. Di tengah zikir atau sujud, ia mulai menyebut nama seseorang, meminta jodoh tertentu, minta dagangannya laris, minta rezeki melimpah dengan cara menyebutkan angka dan detail duniawi. Padahal para ulama telah mengingatkan bahwa doa spesifik duniawi dalam sholat fardu hukumnya tidak dianjurkan, bahkan sebagian menyebutnya tidak boleh. Doa duniawi memang boleh, tapi tidak dengan cara ditambah-tambah secara bebas dalam sholat, apalagi dengan format pembicaraan biasa seperti sedang bercerita pada manusia. Belum lagi fenomena orang membaca bacaan aneh, mantra, wirid yang tidak ada dalam sunnah. Kadang mereka mendapatkannya dari buku-buku tak jelas, dari grup WhatsApp, atau dari ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan Rasulullah.
Dan yang paling ironis, mereka membacanya saat sedang sholat, ibadah yang paling suci. Tanpa sadar, mereka membawa sesuatu yang tidak sah ke dalam percakapan mereka dengan Allah. Mereka membawa ucapan yang bisa jadi haram, bisa jadi bid'ah, atau bahkan syirik. Betapa berat konsekuensinya jika hal itu dibiarkan. Karena itulah, kita harus memahami dengan benar. Tidak semua bacaan boleh diucapkan dalam sholat. Ada bacaan yang diharamkan, ada yang bisa membatalkan sholat, ada yang bisa mengurangi pahala, dan ada pula yang bisa membuat seseorang berdosa tanpa ia sadari. Dan umat Islam perlu mengetahui hal ini. Agar sholat kita tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi ibadah yang sah, benar, dan penuh pahala. Agar kita tidak termasuk orang yang mengira berbuat kebaikan, padahal tanpa sadar sedang melakukan keburukan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengungkap bacaan-bacaan apa saja yang tidak boleh diucapkan dalam sholat, apa bahayanya, dan bagaimana cara memperbaiki ibadah kita. Karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Dan sholat yang kita jalankan setiap hari, harus dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya. 1. Membaca doa atau permohonan duniawi secara spesifik dalam sholat. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan tanpa disadari oleh banyak orang, adalah membaca doa duniawi secara spesifik dan bersifat personal di tengah sholat. Banyak orang mengira bahwa sholat adalah waktu terbaik untuk curhat kepada Allah tentang apapun yang mereka inginkan. Padahal, sholat adalah ibadah yang bersifat mahah, ibadah murni yang bentuknya sudah ditetapkan oleh syariat. Artinya, setiap doa yang kita ucapkan harus berada dalam koridor yang benar. Contoh yang sering terdengar adalah doa seperti, "Ya Allah, mudahkan aku menang tender minggu ini. Ya Allah, jadikan si A jodohku. Ya Allah, besarkan rezeki daganganku hari ini. Ya Allah, luluskan aku dari ujian ini dengan nilai A." Sekilas terdengar baik, tetapi dalam konteks sholat fardu, doa semacam ini tidak dianjurkan, bahkan sebagian ulama menyebutnya tidak boleh. Mengapa? Karena saat seseorang sedang berdiri membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, atau duduk di antara dua sujud, ia sedang menjalankan rangkaian ibadah yang telah ditentukan caranya. Di sana ada doa wajib, doa sunnah yang diajarkan Nabi, dan doa yang diperbolehkan. Namun, doa duniawi yang terlalu spesifik dianggap mengubah struktur ibadah. Sholat tidak diciptakan sebagai tempat untuk menyampaikan permintaan detail duniawi yang sifatnya personal. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa tentang rezeki, jodoh, kesehatan, atau urusan dunia. Kita boleh, bahkan dianjurkan, tetapi di luar sholat, atau pada bagian tertentu saja, seperti sujud dalam sholat sunnah, selama tidak melampaui adab dan tetap dalam batas doa umum. Lebih dari itu, doa-doa duniawi spesifik seringkali berubah menjadi percakapan biasa di dalam sholat. Misalnya, "Ya Allah, semoga besok rapat saya lancar dan semoga bos saya tidak marah seperti kemarin." Ini bukan doa, tetapi keluhan panjang yang seolah-olah sedang menceritakan masalah kepada manusia. Sikap ini merusak kesucian sholat. Para ulama bahkan menyebut doa seperti ini sebagai qaul dunia, yakni ucapan duniawi yang tidak layak dalam ibadah. Ada pula orang yang sengaja menambahkan doa duniawi pada bagian-bagian tertentu karena merasa sholat adalah momentum spiritual paling kuat. Mereka yakin jika permintaannya disampaikan saat sujud, maka doanya lebih cepat terkabul. Betul, sujud adalah posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah. Namun yang dicontohkan Nabi tetap doa yang sesuai adab, bukan doa seperti, "Ya Allah, jadikan aku kaya raya dalam waktu 1 bulan." Atau, "Ya Allah, jadikan aku viral di TikTok." Masalahnya bukan pada permintaan duniawinya. Masalahnya adalah ketidaktepatan tempat. Bahkan, jika doa duniawi tersebut mengubah makna bacaan wajib atau membuat seseorang lupa gerakan, maka sholat bisa menjadi batal. Dan lebih bahayanya lagi, seseorang bisa berdosa karena mengubah-ubah bentuk sholat dengan sengaja. Sholat adalah ibadah yang paling sakral. Jika seorang hamba mengisinya dengan permohonan duniawi yang tidak pada tempatnya, ia telah mencampur adukan dunia dengan ibadah yang harusnya murni hanya untuk Allah. Sholat seharusnya mengangkat seseorang dari dunia menuju kedekatan dengan Rabb-Nya.
bukan malah menyeret dunia masuk ke dalamnya secara tidak pantas. 2. Menambah bacaan ruku dan sujud dengan kalimat buatan sendiri. Ruku dan sujud adalah dua momen paling penting dalam sholat. Di sana, Nabi Muhammad memberi contoh bacaan yang sangat jelas. Ada doa wajib, ada doa sunnah, dan ada bacaan tambahan yang memang diajarkan. Namun, apa yang terjadi dalam praktik sehari-hari? Banyak orang yang menambah-nambah bacaan sesuai perasaan mereka sendiri. Contohnya ketika ruku, sebagian orang mengucapkan, Subhanallah walhamdulillah, semoga besok rezekiku banyak. Subhana Rabbiyal Azim, dan semoga anakku cepat sembuh. Ya Allah, aku sedih, tolong bantu aku. Kalimat-kalimat ini terdengar baik, tetapi dalam ruku, bacaan tambahan yang tidak diajarkan Nabi dapat membuat ibadah tersebut masuk kategori bid'ah jika niatnya untuk menghadirkan amalan baru. Ruku bukan tempat berbicara panjang. Ruku bukan tempat menyisipkan doa-doa pribadi yang tidak asur. Tidak diajarkan. Dan yang lebih berbahaya adalah ketika seseorang mengganti bacaan sunnah ruku dengan doa pribadi. Misalnya, ia hanya membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali, lalu sisanya berbicara doa-doa duniawi. Ini jelas tidak benar. Hal yang sama juga sering terjadi ketika sujud. Banyak orang menjadikan sujud sebagai tempat curhat tanpa batas. Mereka mengucapkan doa panjang dalam bahasa Indonesia dengan gaya bercerita, seperti, Ya Allah, besok aku mau interview, mohon lancarkan ya Allah. Ya Allah, tetanggaku menyebalkan, tolong lembutkan hatinya. Ya Allah, semoga si A tidak meninggalkan aku. Padahal, sujud memang tempat doa, tetapi tetap dalam batas adab, tetap dalam bahasa Arab, dan tetap mengikuti kaidah yang diajarkan ulama. Doa personal boleh, tetapi tidak boleh bercampur dengan ucapan duniawi yang tidak pantas, apalagi dalam format percakapan biasa. Masalah ini sering dianggap remeh karena banyak orang merasa bahwa doa apapun dalam sujud pasti baik. Padahal tidak demikian. Ulama mengingatkan bahwa menambah-nambah bacaan dalam ruku dan sujud tanpa dasar syariat bisa mengubah struktur sholat dan berpotensi mengurangi pahala atau bahkan membuat ibadah tidak sah jika dianggap bentuk ibadah baru. Lebih jauh lagi, hal ini dapat membawa seseorang pada sifat sombong secara spiritual. Seseorang berpikir bahwa ia menambah kualitas sholatnya dengan menciptakan doa-doa sendiri yang panjang. Padahal Nabi sendiri tidak melakukan itu. Padahal hakikat ibadah adalah mengikuti Rasul, bukan mengikuti hawa nafsu. Maka berhati-hatilah saat ruku dan sujud. Jangan pernah menambah bacaan yang bukan tempatnya. Jangan pernah menciptakan bacaan baru yang tidak diajarkan. Karena setiap gerakan sholat sudah ada sunnahnya. Dan sunnah itulah yang paling sempurna. 3. Membaca bacaan sholat dalam bahasa selain Arab, tanpa udzur, bisa membatalkan sholat. Masalah bahasa dalam sholat adalah salah satu perkara penting yang sering disalahpahami. Banyak orang merasa bahwa karena Allah Maha mengetahui semua bahasa, maka membaca doa dalam bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, atau lainnya dalam sholat adalah sah-sah saja. Padahal, aturan syariat tidak demikian. Bahasa Arab tidak dipilih sebagai bahasa utama sholat secara kebetulan. Bahasa Arab adalah bahasa wahyu, bahasa Al-Quran, dan bahasa ibadah yang ditetapkan oleh syariat. Karena itu, bacaan-bacaan tertentu dalam sholat wajib diucapkan dalam bahasa Arab, seperti Takbiratul Ihram, Al-Fatihah, Ruku, Sujud, dan Tasyahud, Salam. Para ulama sepakat bahwa menggantikan bacaan wajib dengan bahasa lain dapat membatalkan sholat. Namun yang sering terjadi adalah orang menyisipkan doa-doa panjang dalam bahasa Indonesia, terutama dalam sujud atau sebelum salam, tanpa kebutuhan darurat. Contohnya, Ya Allah, bantu saya ya Allah. Ya Allah, lindungi keluarga saya. Ya Allah, saya takut kehilangan pekerjaan. Jika seseorang masih belajar, masih pemula, atau belum bisa bahasa Arab sama sekali, ulama memberi keringanan sementara. Tetapi jika ia sudah mampu, sudah sholat bertahun-tahun,
sudah mengenal dasar-dasar doa, maka penggunaan bahasa Indonesia tanpa alasan menjadi kesalahan besar. Mengapa ini berbahaya? Karena doa dalam bahasa Indonesia mudah berubah menjadi percakapan duniawi. Doa tersebut tidak memiliki struktur doa M-Asur. Jika dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus, ia termasuk tindakan mengubah bentuk ibadah. Bisa membuat seseorang menyepelekan syariat karena merasa lebih mudah dengan bahasa sendiri. Lebih parah lagi, banyak orang tidak hanya doa, tapi benar-benar curhat panjang dalam sujud. Seperti, "Ya Allah, saya bingung harus bagaimana. Tetangga saya begini, teman saya begitu." Ini bukan doa, tapi keluhan. Dan keluhan panjang dalam sholat sangat tidak layak. Bahkan dapat membuat seseorang berdosa karena meremehkan adab berdiri di hadapan Allah. Sholat bukan forum diskusi. Sholat bukan tempat menceritakan kehidupan dengan bahasa bebas. Sholat adalah ibadah terikat syariat. Maka siapa saja yang mengubah bahasanya sesuka hati telah mengurangi kesakralannya. 4. Membaca Al-Quran dengan salah harakat hingga mengubah makna. Tidak ada hal yang lebih sensitif dalam sholat selain kesalahan dalam membaca Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Jika salah membacanya hingga mengubah makna, sholat dapat menjadi tidak sah. Kesalahan tajwid ringan masih dimaafkan jika tidak mengubah makna. Tetapi kesalahan harakat yang menyebabkan makna berubah merupakan kesalahan fatal. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alam. Benar, dibaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah, mengubah arti. Ika nabudu. Benar, dibaca, Ika nabudu. Maknanya jadi permohonan kepada berhala. Iralada an'amta alaihim, dibaca, aral, atau sirtalat zina, mengubah tajwid dasar. Kesalahan seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Apalagi jika dilakukan terus-menerus tanpa usaha memperbaikinya. Mengapa kesalahan ini sangat berbahaya? Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Jika salah fatal, sholat batal. Mengubah makna Al-Quran adalah perbuatan berdosa. Seseorang bisa dikenakan dosa karena tidak belajar padahal mampu. Masalahnya, banyak orang membaca Al-Fatihah dengan terburu-buru, seperti membaca mantra, tanpa penghayatan, tanpa tajwid, tanpa pemahaman. Padahal, setiap huruf Al-Fatihah menentukan sah tidaknya sholat. Ada pula orang yang sengaja memanjangkan harakat yang tidak seharusnya, mengikuti gaya nyanyian tertentu, sehingga makna ayat berubah. Mereka lebih mengejar suara indah daripada keaslian bacaan. Ini bukan saja tidak benar, tetapi juga berpotensi berdosa. Yang lebih fatal, sebagian orang membaca ayat Al-Quran tanpa tahu arti, lalu mengubah huruf tertentu karena mengira itu tidak penting. Padahal, mengganti satu huruf saja dapat mengubah makna ayat. Dan ketika makna ayat rusak, sholat pun menjadi rusak. Maka, siapa yang ingin sholatnya diterima, harus menjaga bacaannya, memperbaiki tajwid, dan berhati-hati agar tidak terjerumus dalam kesalahan fatal yang merusak ibadah. 5. Membaca doa atau bacaan yang mengandung unsur syirik, bid'ah, atau kesirikan terselubung. Ini adalah salah satu bentuk bacaan yang paling berbahaya. Banyak orang tidak sadar bahwa doa atau zikir yang mereka baca dalam sholat sebenarnya mengandung unsur syirik atau bid'ah. Mereka mendapatkannya dari buku-buku tidak jelas, dari grup WhatsApp, dari ucapan orang-orang yang tidak memahami agama, bahkan dari ajaran tertentu yang tidak punya dasar syariat. Contoh bacaan berbahaya. Doa yang menyebut nama malaikat tertentu sebagai perantara. Doa memanggil hodam. Doa yang berisi permohonan kepada selain Allah. Wirid yang diakini memiliki kekuatan mistis. Doa yang tidak ada sumbernya namun dianggap sunnah. Bacaan yang memuji makhluk berlebihan seperti memohon kepada wali, guru, atau jin. Ketika seseorang membaca bacaan seperti ini dalam sholat, bahayanya berlipat. Sholatnya bisa batal, karena ia memasukkan ucapan selain ibadah. Ia bisa berdosa besar, bahkan terjerumus ke syirik. Ia mengubah sholat menjadi ritual yang tidak diajarkan Nabi. Ia membawa amalan bid'ah ke dalam ibadah paling suci.
Yang lebih menakutkan adalah ketika seseorang menyangka bacaan itu baik. Ia merasa sedang menambah kekuatan spiritual atau menggabungkan ilmu hikmah dengan sholat. Padahal Nabi melarang keras mencampurkan sholat dengan bacaan-bacaan sesat. Ada yang membaca mantra tertentu sebelum sujud. Ada yang memasukkan doa pengasihan ke dalam sholat. Ada yang membaca doa berbau klinik agar dihormati orang. Semua ini sangat berbahaya. Sholat adalah murni untuk Allah. Tidak boleh ada unsur lain yang mencampurinya. Tidak boleh ada makhluk lain yang terlibat. Baik itu malaikat, wali, jin, ataupun hodam. Bahkan dalam Islam, sekedar niat meminta keberkahan kepada makhluk saja sudah melampaui batas. Apalagi menyebut mereka dalam doa. Seseorang yang membaca bacaan bid'ah dalam sholat bukan hanya membahayakan ibadahnya, tetapi juga merusak akidahnya. Dan ingat, syirik adalah dosa yang tidak diampuni jika tidak bertaubat. Membacanya dalam sholat adalah bentuk kesalahan yang sangat berat. 6. Membaca bacaan bid'ah tambahan dalam gerakan sholat. Salah satu kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat adalah menambahkan bacaan-bacaan tertentu dalam sholat yang tidak pernah diajarkan Rasulullah, tetapi tetap dilakukan karena dianggap lebih afdal, lebih lengkap, atau lebih mendalam secara spiritual. Padahal, dalam ibadah, terutama sholat, menambah sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi bukanlah amalan baik. Justru, inilah yang disebut bid'ah fi syalah. Bid'ah bukan sekadar perbedaan kecil. Bid'ah berarti menciptakan ritual baru dalam agama yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika itu dimasukkan ke dalam sholat, ibadah paling suci dan paling ketat aturan syariatnya, maka kesalahan tersebut menjadi jauh lebih berat. Contoh perilaku bid'ah dalam sholat. Menambahkan bacaan syalawat tertentu saat ruku. Membaca zikir-zikir yang tidak ma'sur ketika sujud. Mengucapkan doa Latin, mantra, atau wirid yang diakini menambah kekuatan spiritual, sholat. Membaca doa-doa dari kitab primbon, rajah, atau amalan-amalan lokal yang tidak ada dalam sunnah. Mengucapkan zikir tertentu ketika bangkit dari ruku, atau saat duduk yang tidak pernah diajarkan Nabi. Mereka yang melakukan ini sering menganggap bahwa menambah-nambah bacaan adalah tanda kesolehan. Padahal, dalam ibadah, semakin mirip dengan ajaran Rasul, semakin tinggi nilainya. Sebaliknya, semakin kreatif seseorang dalam sholat, semakin jauh ia dari tuntunan yang benar. Bid'ah dalam sholat lebih berbahaya daripada maksiat biasa. Mengapa? Karena bid'ah dilakukan dengan keyakinan bahwa itu ibadah. Padahal tidak. Seseorang yang berbuat maksiat tahu bahwa ia salah, sehingga masih ada rasa malu dan kesempatan untuk bertaubat. Tetapi orang yang melakukan bid'ah mengira dirinya berada di atas kebaikan. Ia mengira memperbaiki sholatnya, padahal ia sedang merusaknya dari dalam. Lebih parah lagi, bid'ah bisa mengubah struktur sholat sehingga ibadah tidak lagi mengikuti pola yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Perintah ini menunjukkan bahwa sholat tidak boleh ditambah atau dikurangi. Bacaan dan gerakan sholat telah sempurna melalui bimbingan Nabi. Maka menambah-nambah bacaan bukan hanya keliru, tetapi juga meremehkan kesempurnaan ibadah yang sudah ditetapkan Allah. Selain itu, sebagian bacaan bid'ah memiliki unsur kesirikan tersembunyi, seperti bacaan yang memanggil malaikat khusus, memanggil hodam, atau memuji wali berlebihan. Ini tentu bukan hanya bid'ah, tetapi dosa besar. Ketika bacaan sesat ini dimasukkan dalam sholat, rusaklah kesucian ibadah tersebut. Sholat adalah momen penghambaan tertinggi. Jangan sampai kita mencampurkannya dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi. Ibadah menjadi kuat bukan karena panjang atau banyaknya bacaan, tetapi karena kesesuaian dengan sunnah. Maka berhati-hatilah terhadap bacaan bid'ah. Ia tampak indah, tetapi bisa menjadi racun yang merusak sholat tanpa disadari. 7. Mengucapkan kata-kata tidak bermakna, nyanyian, atau melafalkan lirik lagu saat sholat. Sholat seharusnya menjadi ibadah yang paling khusyuk. Namun dalam kenyataannya, banyak orang kehilangan fokus. Mereka berdiri di hadapan Allah,
tetapi pikiran melayang ke berbagai hal. Pekerjaan, masalah rumah, percintaan, bahkan lagu yang sedang viral. Akhirnya, tanpa sadar, lirik lagu atau kata-kata tak bermakna keluar dari lisan mereka. Dan inilah salah satu bentuk bacaan yang dapat menghancurkan kehusyukan, mengurangi pahala, bahkan membatalkan sholat. Ini terjadi karena lisan mengikuti apa yang dipikirkan. Dan jika seseorang tidak menjaga hatinya ketika sholat, lisan pun mudah terpeleset. Ada yang melafalkan setengah lirik lagu, ada yang bersenandung kecil, ada yang menyebut kata-kata yang tidak relevan, bahkan ada yang mengucapkan keluhan seperti, aduh capek, atau, duh panas. Semua ini termasuk lagu, ucapan sia-sia yang tidak layak dalam ibadah. Lebih parah lagi, ada orang yang sangat hafal lagu tertentu sehingga tanpa sadar membaca lirik dalam sholat. Meski hanya beberapa kata, jika terucap jelas dan disengaja, maka sholatnya batal. Jika tidak disengaja, tetap wajib menghentikannya seketika dan kembali fokus. Mengapa hal ini sangat berbahaya? Karena lirik lagu bukan doa, bukan zikir, bukan bacaan sholat. Itu ucapan duniawi. Jika lirik mengandung kata haram, maka dosanya berlipat, apalagi dibaca dalam sholat. Berkata selain bacaan ibadah dapat membatalkan sholat menurut banyak ulama. Tanda hati tidak hadir dalam sholat. Artinya, kualitas ibadah rusak. Sebagian orang mengira bahwa selama tidak disengaja, itu tidak apa-apa. Benar, tidak disengaja memang tidak berdosa, tetapi tetap menunjukkan bahwa hati sangat jauh dari sholat. Sholat seperti ini tidak membawa kehusyukan, tidak menenangkan jiwa, dan tidak menjadi pencegah maksiat sebagaimana mestinya. Ada juga orang yang bersenandung kecil dalam sholat. Bukan lirik, tetapi nada. Ini pun termasuk kesalahan besar karena menyerupai nyanyian. Sholat bukan tempat untuk merapikan suara atau melantunkan irama. Bahkan membaca Al-Quran dengan gaya terlalu bernada hingga seperti musik saja sudah termasuk makruh atau haram, apalagi benar-benar bersenandung lagu. Selain itu, ucapan-ucapan spontan seperti, duh panas, aduh sakit, sebentar lagi selesai, juga merupakan kesalahan. Karena semua ucapan yang bukan bacaan sholat termasuk kata duniawi, dan dapat membatalkan sholat jika jelas terdengar. Sholat harus dijaga dari ucapan sia-sia. Sebab ucapan yang tidak memiliki nilai ibadah bukan hanya merusak kehusyukan, tetapi juga merusak hubungan seorang hamba dengan Allah dalam momen paling sakral. 8. Mendoakan keburukan secara spesifik dalam sholat. Berdoa dalam sholat adalah ibadah yang mulia. Namun, tidak semua doa diperbolehkan. Salah satu doa yang tidak boleh adalah mendoakan keburukan secara spesifik kepada seseorang, terutama karena hawa nafsu, dendam, atau amarah pribadi. Dalam Islam, doa keburukan hanya dibolehkan dalam konteks tertentu, itu pun dengan batasan adab. Tetapi ketika seseorang menggunakannya dalam sholat, ibadah yang penuh rahmat dan kelembutan, maka itu menjadi tindakan tercela. Contoh doa yang tidak diperbolehkan. Ya Allah, hancurkan tetangga saya yang suka menggosip. Ya Allah, buat bos saya jatuh sakit biar dia kapok. Ya Allah, putuskan hubungan si A dan si B. Ya Allah, jadikan musuh saya menderita. Doa seperti ini sangat buruk jika dimasukkan dalam sholat. Mengapa? Pertama, karena sholat adalah ibadah penuh belas kasih. Seorang hamba datang kepada Allah dengan ketundukan, bukan dengan amarah. Mengisi sholat dengan kebencian adalah bentuk merusak kesucian ibadah. Kedua, doa keburukan seringkali lahir dari hawa nafsu, bukan dari keadilan. Seseorang yang marah bisa berlebihan dalam berdoa. Ia bisa melampaui batas, memohon kehancuran orang lain tanpa alasan syar'i. Ketiga, ulama menyebut bahwa doa yang berisi bala, musibah, atau su'ude doa buruk, dalam sholat termasuk adab buruk. Bahkan sebagian menghukumi makruh berat atau haram. Keempat, doa keburukan dapat merusak hati. Orang yang sering mendoakan keburukan, terutama dalam ibadah, akan dipenuhi amarah dan iri. Padahal sholat seharusnya membersihkan hati, bukan menambah kotoran. Kelima, jika doa itu menyebut nama seseorang secara jelas,
Banyak ulama mengatakan bahwa tindakan itu termasuk ucapan dunia dan dapat membatalkan sholat. Lebih buruk lagi, ada orang yang menggunakan sujud sebagai tempat untuk memanjatkan dendamnya. Ia menganggap sujud adalah posisi paling dekat dengan Allah, sehingga ia merasa lebih bebas mencurahkan kebencian. Padahal Nabi mengajarkan sujud sebagai tempat memohon rahmat, bukan tempat melampiaskan amarah. Satu hal yang harus dipahami, Allah tidak menyukai doa yang berlebihan dalam keburukan. Bahkan malaikat pun mengaminkan doa tersebut untuk sang pendosa sendiri jika doa itu tidak adil. Maka jangan sekali-kali mengisi sholat dengan doa keburukan. Sholat adalah ruang suci untuk memperbaiki hati, bukan menambah dosa. 9. Membaca doa palsu, hadis palsu, atau bacaan tanpa sumber dalam sholat. Fenomena doa-doa palsu yang beredar di internet, buku-buku sembarangan, dan pesan berantai adalah salah satu masalah terbesar di zaman ini. Banyak orang menganggap setiap doa yang terdengar indah pasti berasal dari agama. Padahal banyak doa yang tidak ada dalam sunnah. Bahkan sebagian merupakan rekayasa manusia yang tidak bertanggung jawab. Ketika bacaan palsu itu dimasukkan ke dalam sholat, bahayanya menjadi berlipat-lipat. Contoh doa palsu yang sering beredar. Doa malaikat penjaga langit ketujuh untuk sholat duha. Doa khusus agar rizki turun 7 lapis dari langit. Doa Nabi Khidir dalam sholat untuk keselamatan dunia akhirat. Doa rahasia yang hanya diajarkan dari guru ke murid. Doa sakti agar dihormati orang selepas sujud. Semua ini tidak ada dalilnya. Sebagian bahkan bercampur dengan ajaran tasawuf menyimpang, okultisme, dan mantra yang dikemas dalam bentuk Islam. Ketika seseorang membaca doa yang tidak ada sumbernya dalam sholat, ia telah mengubah bentuk ibadah, menambahkan ritual baru yang tidak pernah ada, mengucapkan kebohongan atas nama agama, merusak kesucian sholat dengan bacaan dusta, bisa terjerumus ke dalam bid'ah dan dosa besar. Doa palsu lebih berbahaya daripada maksiat biasa. Sebab seseorang meyakininya sebagai ibadah. Ia merasa melakukan sesuatu yang mulia, padahal sedang disesatkan. Lebih parah lagi, banyak doa palsu mencampur nama malaikat, nabi palsu, atau roh wali yang tidak ada dalam ajaran Islam. Ini membuka pintu kesirikan. Bahkan jika seseorang membacanya dengan keyakinan bahwa doa tersebut memiliki kekuatan gaib, ia telah jatuh ke dalam syirik kecil atau besar. Doa dalam sholat harus berdasarkan doa Ma'sur dari Nabi, doa dalam Al-Quran, atau doa umum tanpa lafaz aneh yang masih sesuai adab. Apapun selain itu harus dijauhi. Jangan pernah memasukkan doa palsu dalam sholat, betapapun indah kalimatnya. Keindahan tidak menentukan kebenaran. Yang menentukan adalah dalil. Sholat adalah ruang suci. Jangan biarkan ia ternodai oleh bacaan palsu yang tidak pernah Allah syariatkan. 10. Membaca Al-Quran dengan nada berlebihan hingga mirip nyanyian. Membaca Al-Quran dengan suara indah adalah sunnah. Tetapi banyak orang salah memahami sunnah ini. Mereka menyangka bahwa indah berarti melakukan ayat-ayat Al-Quran seperti lagu, lengkap dengan nada naik turun yang berlebihan, mengubah panjang pendek harakat, bahkan mematahkan bacaan di tempat yang tidak semestinya. Akibatnya, bacaan mereka tidak lagi sesuai tajwid, melainkan menyerupai nyanyian. Dan ini termasuk kesalahan besar yang bisa membuat sholat tidak sah jika sampai mengubah makna. Contoh kesalahan umum: memanjangkan harakat melebihi batas untuk mengejar nada, memotong ayat di tempat yang tidak tepat demi mengikuti irama, mengubah huruf tertentu demi mendapatkan cengkok suara yang enak, membaca dengan gaya nyanyi modern seperti pop, dangdut, atau Melayu, meniru imam terkenal tetapi tanpa kemampuan tajwid yang benar. Al-Quran bukan lagu, sholat bukan konser. Membaca dengan nada yang berlebihan tidak hanya merusak ayat, tetapi juga merusak kehusyukan diri sendiri dan orang lain. Dalam beberapa kasus, membaca terlalu bernada hingga mengubah harakat bisa mengubah arti ayat. Dan jika arti ayat berubah, sholat bisa menjadi batal. Lebih dari itu, orang yang membaca seperti ini cenderung lebih fokus pada suara daripada makna.
Ia berusaha agar terdengar indah, bukan agar hatinya tersentuh. Sholat berubah dari ibadah menjadi pertunjukan dalam dirinya sendiri. Nabi bersabda bahwa orang yang melakukan Al-Quran tidak boleh melakukannya hingga mengubah makna. Artinya, keindahan suara harus mengikuti tajwid, bukan tajwid yang mengikuti suara. Ada pula imam-imam masjid yang berlebihan dalam melakukan bacaan karena ingin terdengar merdu. Padahal sholat berjamaah menuntut ketenangan, kejelasan bacaan, dan ketepatan makna. Dan yang paling mengerikan adalah ketika seseorang memaksakan nada tertentu hingga keluar huruf tambahan, seperti atau suara getaran berlebihan yang menambah huruf baru. Ini dapat membatalkan bacaan dan merusak sholat. Sholat adalah ibadah yang penuh ketundukan. Bacaan Al-Quran harus disampaikan dengan tajwid yang benar, bukan dengan suara yang mengalir seperti musik. Keindahan sejati bukan pada lagu, tetapi pada kepatuhan terhadap wahyu. Sholat bukan sekadar rutinitas harian. Ia adalah ibadah yang berdiri tegak di atas dua fondasi utama, ketulusan hati dan kebenaran tuntunan. Kita boleh saja merasa khusyuk, merasa dekat dengan Allah, merasa sedang berbuat baik. Tetapi ibadah tidak pernah dinilai hanya dari perasaan. Ia dinilai dari ketaatan terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Dan disinilah banyak orang lengah. Mereka mengira sholatnya sudah sempurna, padahal di dalamnya terdapat bacaan-bacaan yang tidak sesuai syariat. Bacaan yang bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menjatuhkan seseorang pada dosa tanpa ia sadari. Dari poin-poin pembahasan sebelumnya, kita memahami bahwa dalam sholat, setiap huruf memiliki nilai. Setiap bacaan memiliki konsekuensi. Menambah bacaan tanpa dalil, membaca doa-doa buatan yang tidak diajarkan Rasulullah, memasukkan mantra asing, salah membaca ayat hingga mengubah makna, berbicara dengan bahasa biasa, atau mengucapkan kalimat duniawi, semuanya bisa merusak kesucian sholat. Dan ketika sholat ternodai, maka ibadah yang semestinya menjadi cahaya kehidupan justru berubah menjadi beban hisab. Betapa banyak orang yang bertahun-tahun sholat, tetapi tidak memahami apa yang ia baca. Betapa banyak yang melakukan sholat seperti robot, sekadar menggerakkan tubuh tanpa mengerti adab, aturan, dan batasan bacaan. Betapa banyak pula yang mengira ibadah bisa dimodifikasi sesuai selera, seperti mengubah resep masakan. Padahal sholat itu tauqifi. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh diubah kecuali sesuai sunnah. Apa yang tidak dicontohkan Rasulullah dalam sholat, maka tidak boleh kita ciptakan sendiri. Namun di balik semua peringatan itu, ada hikmah besar. Allah tidak membiarkan hambanya tersesat tanpa petunjuk. Setiap kesalahan dapat diperbaiki. Setiap kekeliruan dapat diluruskan. Yang penting adalah kemauan untuk belajar, membuka diri pada kebenaran, dan merendahkan hati di hadapan Allah. Karena hamba yang baik bukanlah yang tidak pernah salah, tetapi yang ketika tahu dirinya salah, ia segera memperbaikinya. Mulai hari ini, marilah kita lebih berhati-hati dalam menjaga sholat. Pelajari bacaan yang benar, perbaiki tajwid, hafalkan doa-doa yang diajarkan Nabi, tinggalkan bacaan-bacaan yang tidak jelas dalilnya, jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran baru yang tidak bersumber dari sunnah. Jadikan sholat sebagai ibadah yang bersih, murni, dan sesuai tuntunan. Karena sholat yang benar akan membawa cahaya ke dalam hidup kita, menenangkan hati, memperbaiki akhlak, dan menjadi penolong di akhirat. Dan semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa Allah melihat setiap detail ibadah hambanya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang luput. Sholat yang dilakukan dengan penuh ilmu dan kehati-hatian, akan menjadi permata yang membungkus seluruh kehidupan. Sedangkan sholat yang dilakukan dengan serampangan dan sembarangan, hanya akan menjadi beban yang disesali kelak. Mari kita jaga sholat, sebagaimana sholat menjaga kita. Semoga Allah memberikan taufik agar setiap sujud kita diterima, setiap bacaan kita benar, dan setiap gerakan kita menjadi saksi ketaatan di hari perhitungan.